Pendahuluan. Sejak kecil saya telah memiliki kepercayaan keagamaan yang kuat, tetapi dengan sedikit keimanan kepada Tuhan. Ada perbezaan antara kepercayaan kepada seperangkat proposisi dengan keimanan yang memampukan kita menaruh keyakinan akan kebenaran proposisi-proposisi itu. Secara implisit, saya percaya Tuhan itu ada. Saya juga beriman kepada kehadiran sejati Kristus dalam Ekaristi, kepada kebenaran sakramen, kepada kemungkinan keabadian neraka, dan kepada realitas objektif peleburan dosa. Akan tetapi, saya tidak bisa mengatakan bahawa kepercayaan saya terhadap semua ajaran agama tentang realitas sejati ini memberi bukti kepada saya bahawa kehidupan di dunia ini sungguh-sungguh baik atau bermanfaat. Keyakinan masa kecil saya tentang ajaran Katolik Roma lebih merupakan sebuah kredo yang menakutkan. James Joyce menyuarakan hal ini dengan tepat dalam bukunya Portrait of the Artist as a Young Man. Saya mendengarkan khotbah tentang api neraka. Kenyataannya, neraka merupakan realitas yang lebih menakutkan daripada Tuhan, kerana neraka adalah sesuatu yang secara imajinatif bisa betul-betul saya pahami. Di pihak lain, Tuhan merupakan figur kabur yang lebih didefinisikan melalui abstraksi intelektual daripada imajinasi. Ketika berumur 8 tahun, saya pernah diharuskan menghafal jawaban katekismus terhadap pertanyaan, apakah Tuhan itu? Tuhan adalah Roh Maha Tinggi, Dia ada dengan sendirinya dan Dia sempurna tanpa batas. Tidak mengherankan jika konsep itu kurang bermakna buat saya. Bahkan, mesti saya akui, hingga saat ini konsep itu masih membuat saya bergidik. Konsep itu juga merupakan sebuah definisi yang amat kering, angkuh dan arogan. Sejak menulis buku ini, saya pun menjadi yakin bahawa konsep semacam itu juga tidak benar. Ketika remaja, saya mulai menyadari bahawa ternyata ada sesuatu pada agama yang lebih daripada sekadar rasa takut. Saya telah membaca tentang kisah kehidupan para rahib, puisi-puisi metafisik, T.S. Eliot, dan beberapa tulisan mistik yang lebih sederhana. Saya mulai tergugah oleh keindahan liturgi, dan meskipun Tuhan masih tetap terasa jauh, saya dapat merasakan kemungkinan untuk mendekatkan jarak kepadanya, dan bahawa penampakannya akan mengubah seluruh realitas ciptaan. Untuk mencapai ini, saya pun memasuki sebuah ordo keagamaan. Sebagai seorang biarawati yang masih baru lagi belia, saya belajar lebih banyak tentang iman. Saya mengkaji apologetika, kitab suci, teologi, dan sejarah gereja. Saya mempelajari sejarah kehidupan biara dan terlibat dalam pembicaraan panjang lebar tentang peraturan ordo saya yang konon mesti dipelajari melalui hati. Anehnya, Tuhan terasa tidak hadir di dalam semua ini. Perhatian justru dipusatkan kepada perincian sekunder dan aspek-aspek pinggiran dari agama. Saya bergulat dengan diri saya sendiri dalam doa, mencoba mendorong pikiran saya untuk menjumpai Tuhan. Namun, Dia tetap terasa sebagai pengawas yang dengan ketat mencermati semua pelanggaran aturan yang saya lakukan atau benar-benar tidak hadir. Semakin banyak saya membaca tentang kekhusyukan para rahib dalam berdoa, semakin saya merasa gagal. Saya menjadi sadar betapa miskinnya pengalaman keagamaan saya, itu pun telah direkayasa oleh perasaan dan imajinasi saya sendiri. Terkadang, rasa pengabdian muncul sebagai respons estetik terhadap keindahan senandung Gregorian dan liturgi. Akan tetapi, tak satu pun yang sungguh-sungguh terjadi pada diri saya yang berasal dari kekuatan di luar diri saya. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan sebagaimana digambarkan oleh para nabi dan kaum mistik. Yesus Kristus, yang lebih sering dibicarakan orang Kristen ketimbang Tuhan itu sendiri, tampaknya cuma merupakan figur historis murni yang terjalin erat dengan masa lalu. Saya juga mulai punya keraguan besar terhadap doktrin gereja. Bagaimana mungkin mengetahui dengan pasti bahawa Yesus Sang Manusia merupakan inkarnasi Tuhan dan apa arti kepercayaan itu? Apakah Perjanjian Baru benar-benar mengajarkan doktrin Trinitas yang rumit dan sangat kontradiktif,
atau sebagaimana banyak aspek keimanan lainnya, merupakan hasil buatan para teolog berabad-abad setelah wafatnya Yesus di Yerusalem. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, saya meninggalkan kehidupan di biara, dan segera setelah terbebaskan dari beban kegagalan dan ketakmampuan yang mengendap dalam diri saya pun merasakan betapa keimanan saya kepada Tuhan diam-diam menyurut. Dia tidak pernah mengunjungi hidup saya walaupun saya telah mengerahkan segenap usaha terbaik untuk memungkinkan hal itu dilakukannya. Kini, saya tidak lagi merasa berdosa dan mencemaskannya. Dia terlalu jauh dari kemungkinan untuk menjadi suatu realitas. Akan tetapi, perhatian saya kepada agama terus berlanjut. Saya merancang sejumlah acara televisi mengenai sejarah awal Kristen dan hakikat pengalaman keagamaan. Semakin saya mempelajari sejarah agama, semakin saya mendapat pembenaran akan keraguan yang telah ada dalam diri saya sebelumnya. Doktrin-doktrin Kristen yang pernah saya terima dengan tidak kritis ketika kecil ternyata memang buatan manusia yang telah dikonstruksikan selama berabad-abad silam. Sains tampaknya telah mengesampingkan Tuhan Pencipta dan para sarjana biblikal telah membuktikan bahawa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya suci. Sebagai pengidap epilepsi, saya kadang melihat kilasan yang saya ketahui sebagai sekadar gangguan neurologis semata. Apakah penampakan dan kekhusyukan yang dialami orang-orang suci itu juga sekadar gangguan mental? Tuhan semakin tampak sebagai sesuatu yang sudah diterima begitu saja oleh manusia. Selama menjadi biarawati, saya tidak percaya bahawa pengalaman saya tentang Tuhan adalah pengalaman yang istimewa. Gagasan saya tentang Tuhan telah terbentuk di masa kecil dan tidak berkembang lagi seperti pengetahuan saya dalam disiplin ilmu yang lain. Saya telah memperbaiki pandangan kekanak-kanakan saya yang simplistik tentang Tuhan Bapa. Saya telah mendapatkan pemahaman yang lebih matang tentang kompleksitas keadaan manusia daripada yang mungkin saya miliki di masa kanak-kanak. Namun, ide-ide masa kecil saya yang membingungkan tentang Tuhan belum berubah atau berkembang. Banyak orang yang tidak memiliki latar belakang keagamaan seperti saya, mungkin juga mendapatkan bahawa pandangan mereka tentang Tuhan pun telah terbentuk di masa kecil. Sejak saat itu pula, kita telah meninggalkan hal-hal kekanak-kanakan dan membuang gagasan tentang Tuhan masa kecil kita. Namun, kajian saya tentang sejarah agama telah mengungkapkan bahawa manusia adalah makhluk spiritual. Ada alasan kuat untuk berpendapat bahawa Homo sapiens juga merupakan Homo religiosus. Manusia mulai menyembah dewa-dewa segera setelah mereka menyadari diri sebagai manusia. Mereka menciptakan agama-agama pada saat yang sama ketika mereka menciptakan karya-karya seni. Ini bukan hanya kerana mereka ingin menaklukkan kekuatan alam. Keimanan awal ini mengekspresikan ketakjuban dan misteri yang senantiasa merupakan unsur penting pengalaman manusia tentang dunia yang menggentarkan, namun indah ini. Sebagaimana seni, agama merupakan usaha manusia untuk menemukan makna dan nilai kehidupan di tengah derita yang menimpa wujud kasatnya. Seperti aktivitas manusia lainnya, agama dapat disalahgunakan, bahkan tampaknya justru itulah yang selalu kita lakukan. Ini bukanlah hal yang secara khusus melekat pada para penguasa atau pendeta sekular yang manipulatif, melainkan adalah sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Sekularisme kita sekarang ini merupakan eksperimen yang sepenuhnya baru, yang belum pernah ada presedennya di dalam sejarah manusia. Kita masih perlu menyaksikan keberhasilannya. Namun, tak kalah benarnya jika dinyatakan bahawa humanisme liberal barat bukanlah sesuatu yang secara alamiah datang kepada kita. Sebagaimana apresiasi atas seni atau puisi, ia harus ditumbuhkan. Humanisme itu sendiri merupakan sebuah agama tanpa Tuhan. Tidak semua agama, tentunya, bersifat teistik.
Cita-cita etika sekular kita mempunyai disiplin fikiran dan hatinya sendiri dan menyediakan bagi manusia sarana untuk menemukan keyakinan pada makna tertinggi kehidupan manusia seperti yang pernah disediakan oleh agama-agama konvensional. Ketika saya mulai meneliti sejarah ide dan pengalaman tentang Tuhan dalam 3 kepercayaan monoteistik yang saling berkaitan, Yahudi, Kristen, dan Islam, saya berharap menemukan bahawa Tuhan hanya merupakan proyeksi kebutuhan dan hasrat manusia. Saya kira dia akan mencerminkan rasa takut dan kerinduan masyarakat pada setiap tahapan perkembangannya. Prediksi-prediksi saya tidak seluruhnya tidak terbukti, tetapi saya benar-benar dikejutkan oleh beberapa penemuan saya. Seandainya saya telah mengetahui semua itu 30 tahun lalu, ketika saya mulai menjalani kehidupan di biara, pengetahuan itu tentu akan menyelamatkan saya dari ketegangan ketika mendengar, dari para monoteis terkemuka ketiga agama itu, bahawa ketimbang menanti Tuhan untuk turun dari ketinggian, saya mesti secara sengaja menciptakan rasa tentang dia di dalam diri saya. Para rahib, pendeta, dan sufi yang lain menyalahkan saya kerana mengasumsikan bahawa Tuhan, dalam pengertian apapun adalah realitas yang ada di luar sana. Mereka dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak berharap mengalami Tuhan sebagai fakta objektif yang bisa ditemukan melalui proses pemikiran rasional biasa. Mereka tentu akan mengatakan kepada saya bahawa dalam pengertian tertentu, Tuhan merupakan produk imajinasi kreatif, seperti halnya seni dan musik yang bagi saya sangat inspiratif. Beberapa monoteis terkemuka bahkan dengan tenang dan tegas mengatakan kepada saya bahawa Tuhan tidak sungguh-sungguh ada, namun demikian, dia adalah realitas terpenting di dunia. Buku ini bukanlah tentang sejarah realitas Tuhan yang tak terucapkan itu, yang berada di luar waktu dan perubahan, melainkan merupakan sejarah persepsi umat manusia tentang Tuhan sejak era Ibrahim hingga hari ini. Gagasan manusia tentang Tuhan memiliki sejarah, kerana gagasan itu selalu mempunyai arti yang sedikit berbeza bagi setiap kelompok manusia yang menggunakannya di berbagai periode waktu. Gagasan tentang Tuhan yang dibentuk oleh sekelompok manusia pada satu generasi bisa saja menjadi tidak bermakna bagi generasi lain. Bahkan, pernyataan, "Saya beriman kepada Tuhan," tidak mempunyai makna objektif, tetapi seperti pernyataan lain umumnya, baru akan bermakna jika berada dalam suatu konteks, misalnya ketika dicetuskan oleh komunitas tertentu. Akibatnya, tidak ada satu gagasan pun yang tidak berubah dalam kandungan kata Tuhan. Kata ini justru mencakup keseluruhan spektrum makna, sebahagian di antaranya ada yang bertentangan atau bahkan saling meniadakan. Jika gagasan tentang Tuhan tidak memiliki keluasan semacam ini, niscaya ia tidak akan mampu bertahan untuk menjadi salah satu gagasan besar umat manusia. Ketika sebuah konsepsi tentang Tuhan tidak lagi mempunyai makna atau relevansi, ia akan diam-diam ditinggalkan dan digantikan oleh sebuah teologi baru. Seorang fundamentalis akan membantah ini, kerana fundamentalisme antihistoris. Mereka meyakini bahawa Ibrahim, Musa, dan nabi-nabi sesudahnya semua mengalami Tuhan dengan cara yang persis sama seperti pengalaman orang-orang pada masa sekarang. Namun, jika kita memperhatikan ketiga agama besar kita, menjadi jelaslah bahawa tidak ada pandangan yang objektif tentang Tuhan. Setiap generasi harus menciptakan citra Tuhan yang sesuai baginya. Hal yang sama juga terjadi pada ateisme. Pernyataan, "Saya tidak percaya kepada Tuhan," mengandung arti yang secara sepintas berbeza pada setiap periode sejarah. Orang-orang yang diberi julukan ateis selalu menolak konsepsi tertentu tentang ilah. Apakah Tuhan yang ditolak oleh ateis masa sekarang adalah Tuhannya para patriark, Tuhan para nabi, Tuhan para filosof, Tuhan kaum sufi, atau Tuhan kaum deis abad ke-18? Semua ketuhanan ini telah dimuliakan sebagai Tuhan Alkitab dan Al-Quran oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam pada berbagai periode perjalanan sejarah mereka.
kita akan menyaksikan bahawa mereka sangat berbeza satu sama lain. Ateisme sering merupakan keadaan transisi, makanya orang Yahudi, Kristen, dan Muslim disebut ateis oleh kaum pagan semasa mereka kerana telah mengadopsi gagasan revolusioner tentang keilahian dan transendensi. Apakah ateisme moden merupakan penolakan serupa terhadap Tuhan yang tidak lagi memadai bagi persoalan di zaman kita? Terlepas dari sifat non-duniawinya, agama sesungguhnya bersifat pragmatik. Kita akan menyaksikan bahawa sebuah ide tentang Tuhan tidak harus bersifat logis atau ilmiah, yang penting bisa diterima. Ketika ide itu sudah tidak efektif lagi, ia akan diganti terkadang dengan ide lain yang berbeza secara radikal. Hal ini tidak dipusingkan oleh kebanyakan kaum monoteis sebelum era kita sekarang kerana mereka tahu bahawa gagasan mereka tentang Tuhan tidaklah sakral, tetapi pasti akan mengalami perubahan. Gagasan-gagasan itu sepenuhnya buatan manusia tak bisa tidak, dan jauh berbeza dari realitas tak tergambarkan yang disimbolkannya. Ada pula yang mengembangkan cara-cara yang sangat berani untuk menekankan perbezaan esensial ini. Salah seorang mistikus abad pertengahan melangkah lebih jauh hingga mengatakan bahawa realitas tertinggi itu yang secara keliru dinamai Tuhan, bahkan tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Sepanjang sejarah, manusia telah mengalami dimensi ruhaniah yang tampaknya melampaui dunia material. Adalah salah satu karakteristik fikiran manusia yang mengagumkan untuk mampu menciptakan konsep-konsep yang menjangkau jauh seperti itu. Apapun tafsiran kita atas hal itu, pengalaman manusia tentang yang transenden ini telah menjadi sebuah fakta kehidupan. Tidak semua orang memandangnya ilahiyah. Orang Buddha, sebagaimana nanti akan kita lihat, akan menolak bahawa visi dan wawasan yang diperoleh lewat pengalaman itu berasal dari suatu sumber supranatural. Mereka menganggapnya sebagai hal yang alamiah bagi kemanusiaan. Akan tetapi, semua agama besar akan sepakat bahawa adalah mustahil untuk menggambarkan transendensi ini dalam bahasa konseptual biasa. Kaum monoteis menyebut transendensi ini Tuhan, namun mereka membatasinya dengan syarat-syarat penting. Yahudi, misalnya, dilarang mengucapkan nama Tuhan yang sakral, sedangkan umat Islam tidak diperkenankan melukiskan Tuhan secara visual. Disiplin semacam itu merupakan pengingat bahawa apa yang kita sebut Tuhan berada di luar ekspresi manusia. Ini bukan sejarah dalam pengertian biasa, sebab gagasan tentang Tuhan tidak tumbuh dari satu titik kemudian berkembang secara linear menuju suatu konsepsi final. Teori-teori ilmiah mempunyai sistem kerja seperti itu, tetapi ide-ide dalam seni dan agama tidak. Sebagaimana dalam puisi cinta, orang berulang kali menggunakan ungkapan yang sama tentang Tuhan. Bahkan, kita dapat menemukan kemiripan telak dalam gagasan tentang Tuhan di kalangan orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun orang Yahudi mahupun Islam memandang doktrin Trinitas dan Inkarnasi sebagai suatu kekeliruan, mereka juga mempunyai teologi-teologi kontroversial versi mereka sendiri. Setiap ekspresi yang amat bervariasi tentang tema-tema universal ini memperlihatkan kecerdasan dan kreativitas imajinasi manusia ketika mencuba mengekspresikan pemahamannya tentang Tuhan. Karena ini merupakan sebuah subjek yang luas, saya sengaja membatasi diri hanya mengkaji tentang Tuhan yang esa yang disembah oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam meski terkadang saya juga menyinggung konsepsi kaum pagan, Hindu, dan Buddha tentang realitas tertinggi untuk memperjelas suatu pandangan monoteistik. Tampaknya, ide tentang Tuhan dalam ajaran agama-agama yang berkembang secara sendiri-sendiri tetap memiliki banyak keserupaan. Apapun kesimpulan yang kita capai tentang realitas Tuhan, sejarah gagasan ini dapat mengatakan kepada kita sesuatu yang penting mengenai pikiran manusia dan inti aspirasi kita. Di tengah kecenderungan sekular di kalangan masyarakat Barat, ide tentang Tuhan masih mempengaruhi kehidupan jutaan orang, tetapi pertanyaannya adalah,
Tuhan menurut konsep mana yang mereka anut. Teologi sering memberikan penjelasan yang membosankan dan abstrak. Akan tetapi, sejarah Tuhan penuh gairah dan ketegangan. Tidak seperti beberapa konsep lain tentang realitas tertinggi, sejarah ini pada awalnya dipenuhi pertarungan dan tekanan yang mengakibatkan penderitaan. Nabi-Nabi Israel mengalami Tuhan mereka sebagai penderitaan fisik yang menimpa segenap anggota tubuh mereka dan memenuhinya dengan suka mahupun duka. Realitas yang disebut Tuhan acap dialami para monoteis dalam keadaan ekstrim. Kita akan membaca tentang puncak gunung, kegelapan, keterasingan, penyaliban, dan teror. Pengalaman barat tentang Tuhan tampak agak traumatik. Apa alasan bagi ketegangan inheren ini? Kaum monoteis lainnya berbicara tentang cahaya dan transfigurasi. Mereka menggunakan gambaran yang amat berani untuk mengungkapkan kerumitan realitas yang mereka alami, yang jauh melampaui teologi ortodoks. Belakangan ini perhatian terhadap mitologi bangkit kembali, yang mungkin menunjukkan luasnya hasrat akan ekspresi yang lebih imajinatif tentang kebenaran agama. Karya mendiang sarjana Amerika Joseph Campbell telah menjadi begitu popular. Dia melakukan pengkajian mendalam tentang mitologi perennial manusia, menghubungkan mitos-mitos kuno dengan mitos-mitos yang hingga kini masih hidup di kalangan masyarakat tradisional. Sering diasumsikan bahawa Tuhan ketiga agama besar itu sama sekali tidak memiliki simbolisme mitologi dan syair. Namun demikian, sekalipun kaum monoteis pada dasarnya menolak mitos-mitos tetangga pagan mereka, mitos-mitos itu ternyata sering kembali masuk ke dalam keimanan pada masa berikutnya. Kaum mistik melihat bahawa Tuhan berinkarnasi ke dalam tubuh seorang wanita, misalnya. Sementara yang lain secara hikmat memperbincangkan seksualitas Tuhan dan memasukkan unsur feminin kepada Tuhan. Ini membawa saya ke titik yang sulit, kerana Tuhan ini telah terlanjur secara khusus dikenal sebagai berjenis laki-laki, dan dalam bahasa Inggeris kaum monoteis lazim merujuk kepadanya dengan kata ganti, he. Pada masa sekarang, kaum feminis dengan sangat sadar menaruh keberatan terhadap hal ini. Penggunaan kata ganti maskulin untuk Tuhan ini menimbulkan persoalan dalam sebagian bahasa bergender. Akan tetapi, dalam bahasa Yahudi, Arab dan Perancis, gender gramatikal memberikan nada dan dialektika seksual terhadap diskursus teologis yang justru dapat memberikan keseimbangan yang sering tidak terdapat di dalam bahasa Inggeris. Misalnya, kata Arab Allah, nama tertinggi bagi Tuhan, adalah maskulin secara gramatikal, tetapi kata untuk esensi Tuhan yang ilahiah dan tak terjangkau, Al-Zat adalah feminin. Semua perbincangan tentang Tuhan adalah perbincangan yang sulit. Namun, kaum monoteis bersikap amat positif tentang bahasa sembari tetap menyangkal kapasitasnya untuk mengekspresikan realitas transenden. Tuhan orang Yahudi, Kristen, dan Islam adalah Tuhan yang dalam beberapa pengertian, berkata-kata, yakni berfirman. Firman-Nya sangat krusial di dalam ketiga agama besar itu. Firman Tuhan telah membentuk sejarah kebudayaan kita. Kita harus memutuskan apakah kata Tuhan masih tetap memiliki makna bagi kita pada masa sekarang. Pada mulanya, manusia menciptakan satu Tuhan yang merupakan penyebab pertama bagi segala sesuatu dan penguasa langit dan bumi. Dia tidak terwakili oleh gambaran apapun dan tidak memiliki kuil atau pendeta yang mengabdi kepadanya. Dia terlalu luhur untuk ibadah manusia yang tak memadai. Perlahan-lahan dia memudar dari kesadaran umatnya. Dia telah menjadi begitu jauh sehingga mereka memutuskan bahawa mereka tidak lagi menginginkannya. Pada akhirnya, dia dikatakan telah menghilang. Begitulah, setidaknya, menurut satu teori, yang dipopularkan oleh Wilhelm Schmitz dalam The Origin of the Idea of God, yang pertama kali terbit pada 1912. Schmitz menyatakan bahawa telah ada suatu monoteisme primitif sebelum manusia mulai menyembah banyak dewa. Pada awalnya, mereka mengakui hanya ada satu Tuhan tertinggi,
yang telah menciptakan dunia dan menata urusan manusia dari kejauhan. Kepercayaan terhadap satu Tuhan tertinggi, kadang-kadang disebut Tuhan Langit, kerana dia diasosiasikan dengan ketinggian, masih terlihat dalam agama suku-suku pribumi Afrika. Mereka mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan melalui doa, percaya bahawa dia mengawasi mereka dan akan menghukum setiap dosa. Namun demikian, dia anehnya tidak hadir dalam kehidupan keseharian mereka. Tidak ada kultus khusus untuknya dan dia tidak pernah tampil dalam penggambaran. Warga suku itu mengatakan bahawa dia tidak bisa diekspresikan dan tidak dapat dicemari oleh dunia manusia. Sebagian orang bahkan mengatakan bahawa dia telah pergi. Para antropolog berasumsi bahawa Tuhan ini telah menjadi begitu jauh dan mulia sehingga dia sebenarnya telah digantikan oleh roh yang lebih rendah dan Tuhan-Tuhan yang lebih mudah dijangkau. Begitu pula, menurut teori Schmidt selanjutnya, di zaman kuno, Tuhan tertinggi digantikan oleh Tuhan-Tuhan kuil pagan yang lebih menarik. Pada mulanya, dengan demikian, hanya ada satu Tuhan. Jika demikian, monoteisme merupakan salah satu ide tertua yang dikembangkan manusia untuk menjelaskan misteri dan tragedi kehidupan. Ini juga menunjukkan beberapa masalah yang mungkin akan dihadapi oleh ketuhanan semacam itu. Adalah mustahil untuk membuktikan hal ini dengan cara apapun. Telah banyak teori tentang asal-usul agama. Namun, tampaknya menciptakan Tuhan-Tuhan telah sejak lama dilakukan oleh umat manusia. Ketika satu ide keagamaan tidak lagi efektif, maka ia segera akan diganti. Ide-ide ini diam-diam sirna, seperti ide tentang Tuhan Langit, tanpa menimbulkan banyak kegaduhan. Dalam era kita sekarang ini, banyak orang akan mengatakan bahawa Tuhan yang telah disembah berabad-abad oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam telah menjadi sejauh Tuhan Langit. Sebagian lainnya bahkan dengan terang-terangan mengklaim bahawa Tuhan telah mati. Yang jelas dia tampak telah sirna dari kehidupan semakin banyak orang, terutama di Eropah Barat. Mereka berbicara tentang suatu lubang yang pernah diisi oleh Tuhan dalam kesadaran mereka, kerana meski tampak tak relevan bagi sekelompok orang, dia telah memainkan peran krusial dalam sejarah kita dan merupakan salah satu gagasan terbesar umat manusia sepanjang masa. Untuk memahami apa yang telah hilang dari kita itu, jika memang dia telah hilang, kita perlu melihat apa yang dilakukan manusia ketika mereka mulai menyembah Tuhan ini, apa maknanya dan bagaimana dia dipahami. Untuk melakukan itu, kita perlu menelusuri kembali dunia kuno Timur Tengah, tempat gagasan tentang Tuhan kita secara perlahan tumbuh sekitar 14,000 tahun silam. Salah satu alasan mengapa agama tampak tidak relevan pada masa sekarang adalah kerana banyak di antara kita tidak lagi memiliki rasa bahawa kita dikelilingi oleh yang gaib. Kultur ilmiah kita telah mendidik kita untuk memusatkan perhatian hanya kepada dunia fisik dan material yang hadir di hadapan kita. Metode menyelidiki dunia seperti ini memang telah membawa banyak hasil. Akan tetapi, salah satu akibatnya adalah kita, sebagaimana yang telah terjadi, kehilangan kepekaan tentang yang spiritual atau suci, seperti yang melingkupi kehidupan masyarakat yang lebih tradisional pada setiap tingkatannya dan yang dahulunya merupakan bagian esensial pengalaman manusia tentang dunia. Di Kepulauan Laut Selatan, mereka menyebut kekuatan misterius ini sebagaimana yang lain mengalaminya sebagai sebuah kehadiran atau roh. Kadang-kadang ia dirasakan sebagai sebuah kekuatan impersonal, seperti layaknya sebentuk radioaktivitas atau tenaga listrik. Kekuatan ini diyakini bersemayam dalam diri kepala suku, pepohonan, bebatuan, atau hewan-hewan. Orang Latin mengalami numina, roh-roh, dalam semak yang dianggap suci. Orang Arab merasakan bahawa daratan dipenuhi oleh jin-jin. Secara alamiah, manusia ingin bersentuhan dengan realitas ini dan memanfaatkannya, tetapi mereka juga ingin sekadar mengaguminya. Ketika orang mulai mempersonalisasi kekuatan gaib dan menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan,
mengasosiasikannya dengan angin, matahari, laut, dan bintang-bintang tetapi memiliki karakteristik manusia. Mereka sebenarnya sedang mengekspresikan rasa kedekatan dengan yang gaib itu dan dengan dunia di sekeliling mereka. Rudolf Otto, ahli sejarah agama berkebangsaan Jerman yang menulis buku penting The Idea of the Holy pada 1917, percaya bahawa rasa tentang gaib ini, numinous, adalah dasar dari agama. Perasaan itu mendahului setiap hasrat untuk menjelaskan asal-usul dunia atau menemukan landasan bagi perilaku beretika. Kekuatan gaib dirasakan oleh manusia dalam cara yang berbeza-beza. Terkadang ia menginspirasikan kegirangan liar dan memabukkan, terkadang ketenteraman mendalam, terkadang orang merasa kecut, kagum, dan hina di hadapan kehadiran kekuatan misterius yang melekat dalam setiap aspek kehidupan. Ketika manusia mulai membentuk mitos dan menyembah dewa-dewa, mereka tidak sedang mencari penafsiran harfiah atas fenomena alam. Kisah-kisah simbolik, lukisan dan ukiran di gua adalah usaha untuk mengungkapkan kekaguman mereka dan untuk menghubungkan misteri yang luas ini dengan kehidupan mereka sendiri. Bahkan sebenarnya para sastrawan, seniman, dan pemusik pada masa sekarang juga sering dipengaruhi oleh perasaan yang sama. Pada period Paleolitik, misalnya, ketika pertanian mulai berkembang, kultus Dewi Ibu mengungkapkan perasaan bahawa kesuburan yang mentransformasi kehidupan manusia sebenarnya adalah sakral. Para seniman memahat patung-patung yang melukiskannya sebagai seorang perempuan hamil telanjang yang banyak ditemukan oleh para arkeolog tersebar di seluruh Eropah, Timur Tengah dan India. Dewi Ibu itu tetap penting secara imajinatif selama berabad-abad. Seperti Tuhan Langit yang lama, dia kemudian masuk ke dalam kuil-kuil yang lama dan menempati posisi sejajar dengan dewa-dewa lain yang lebih tua. Dia dahulunya merupakan salah satu dewa terkuat, jelas lebih kuat daripada Dewa Langit, yang terus menjadi sosok yang remang-remang. Dia disebut Inanna di Sumeria kuno, Ishtar di Babilonia, Anak di Kanaan, Isis di Mesir, dan Aphrodite di Yunani. Kisah yang benar-benar mirip terdapat di semua kebudayaan ini untuk mengekspresikan peranannya di dalam kehidupan spiritual manusia. Mitos-mitos ini tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, tetapi merupakan upaya metaforis untuk menggambarkan sebuah realitas yang terlalu rumit dan pelik untuk bisa diekspresikan dengan cara lain. Kisah-kisah dramatis dan membangkitkan emosi tentang dewa-dewi ini membantu manusia untuk menyuarakan perasaan mereka tentang kekuatan dahsyat, namun tak terlihat yang mengelilingi mereka. Di dunia kuno memang tampaknya manusia percaya bahawa hanya melalui keterlibatan dalam kehidupan yang suci ini mereka bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Kehidupan duniawi amat rentan dan dihantui bayang-bayang kematian. Tetapi jika manusia meneladani tindakan dewa-dewa, maka mereka akan memiliki dalam kadar tertentu kekuatan dan keefektifan dewa-dewa itu. Dengan demikian, bisa dikatakan bahawa dewa-dewa itu telah memperlihatkan kepada manusia bagaimana cara membangun kota-kota dan kuil-kuil mereka, yang merupakan salinan dari tempat mereka bersemayam di langit. Dunia suci para dewa seperti yang sering diceritakan di dalam mitos, bukanlah sekadar sebuah ideal yang ke arah itu manusia harus menuju, melainkan merupakan prototipe eksistensi manusia. Itulah pola atau arketipe original yang menjadi model kehidupan kita di sini. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di bumi dipandang sebagai replika dari semua yang ada di dunia ilahiyah. Inilah persepsi yang membentuk mitologi, organisasi ritual dan sosial kebanyakan kebudayaan antik dan terus mempengaruhi lebih banyak masyarakat tradisional pada era kita sekarang ini. Di Iran kuno, misalnya, setiap orang atau objek di dunia jasadi diyakini mempunyai padanannya di dunia arketipal realitas suci. Ini adalah perspektif yang sulit untuk kita apresiasi di dunia moden, kerana kita memandang autonomi dan kebebasan sebagai nilai kemanusiaan yang tinggi.
Namun demikian, ungkapan terkenal post-coitum omne animal tristis est tetap mengungkapkan pengalaman yang sama, setelah suatu momen yang menegangkan dan dinanti-nanti dengan penuh harap, kita sering merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar, namun senantiasa luput dari jangkauan kita. Meniru Tuhan masih menjadi ajaran agama yang penting. Beristirahat pada hari Sabat atau mencuci kaki pada hari Khamis Maundi, perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna dalam dirinya sendiri, kini menjadi signifikan dan sakral kerana orang-orang percaya bahawa perbuatan semacam itu pernah dikerjakan oleh Tuhan. Spiritualitas yang serupa telah menjadi ciri dunia Mesopotamia kuno. Lembah Tigris Efrat yang berada di wilayah pemerintahan Iraq kini telah dihuni sejak 4000 sebelum Masehi oleh kelompok manusia yang dikenal sebagai orang Sumeria. Mereka telah membangun salah satu kebudayaan oikumene, iaitu dunia berperadaban terbesar pertama. Di kota-kota O, Erech, dan Kish, orang Sumeria mencipta aksara cuneiform mereka, membangun menara, kuil hebat yang disebut ziggurat, dan mengembangkan hukum, sastra, dan mitologi yang mengesankan. Tak lama berselang, kawasan itu diinvasi oleh orang Akkadian Semitik, yang kemudian mengadopsi bahasa dan peradaban Sumeria. Lalu, masih sekitar 2000 sebelum Masehi, orang Amorid menaklukkan peradaban Sumeria Akkadian dan menjadikan Babilonia ibu kota mereka. Akhirnya, sekitar 500 tahun kemudian, orang Asyur bermukim di Asyur yang tak jauh dari situ lalu menguasai Babilonia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tradisi Babilonia ini juga mempengaruhi mitologi dan agama Kanaan, yang akan menjadi tanah yang dijanjikan bagi orang Israel kuno. Sebagaimana masyarakat di dunia kuno lainnya, orang Babilonia menisbahkan prestasi kebudayaan mereka kepada dewa-dewa yang telah mewahyukan gaya hidup mereka sendiri kepada nenek moyang mitikal masyarakat Babilonia. Dengan demikian, Babilonia dianggap sebagai gambaran surga, setiap candinya adalah replika kerajaan langit. Keterkaitan dengan alam suci ini dirayakan setiap tahun dalam festival Tahun Baru yang meriah, yang telah secara kukuh dikembangkan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dirayakan di kota suci Babilonia selama bulan Nisan atau April. Festival itu secara khidmat memahkotai raja dan menahbiskan kekuasaannya untuk tahun berikutnya. Namun, stabilitas politik ini hanya bisa bertahan selama ia berpartisipasi di dalam pemerintahan dewa-dewa yang lebih abadi dan efektif, yang telah mengenyahkan kekacauan primordial ketika dunia pertama kali diciptakan. Dengan demikian, festival 11 hari suci itu menghantarkan para partisipan dari zaman yang profan ke alam para dewa yang sakral dan abadi melalui tindakan ritual. Seekor domba disembelih untuk meninggalkan tahun yang lama, penghinaan publik terhadap raja dan pemahkotaan raja yang zalim sebagai pengganti, membangkitkan kembali kekacauan asal. Pemberontakan menghidupkan kembali pertarungan dewa-dewa melawan kekuatan perusak. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan simbolik memiliki nilai sakramental. Tindakan itu membuat orang Babilonia mampu menenggelamkan diri ke dalam kekuatan suci atau mana yang menjadi tempat bergantung peradaban besar mereka. Kebudayaan dirasakan sebagai sebuah pencapaian yang rentan, yang selalu bisa menjadi korban kekuatan yang mengacaukan dan memecah belah. Pada senja hari keempat festival itu, para pendeta dan penyanyi paduan suara memenuhi bait suci untuk menyenandungkan Enuma Elish, puisi epik yang merayakan kemenangan para dewa atas kejahatan. Kisah ini bukanlah peristiwa faktual tentang asal-usul fisik kehidupan di bumi, melainkan suatu upaya simbolik yang hati-hati untuk mengungkap sebuah misteri besar dan membebaskan kekuatan sucinya. Pengisahan harfiah tentang penciptaan adalah mustahil, sebab tidak ada orang yang hadir pada saat peristiwa-peristiwa yang tak terbayangkan itu terjadi. Mitos dan simbol dengan demikian merupakan satu-satunya cara yang sesuai untuk menjelaskannya.
Pandangan sekilas atas Enuma Elish memberi kita wawasan tentang spiritualitas yang melahirkan konsep kita tentang Tuhan Pencipta berabad-abad kemudian. Meskipun kisah biblikal dan Qurani tentang penciptaan akan mengambil bentuk yang sama sekali berbeza, mitos-mitos aneh ini tidak pernah benar-benar hilang, tetapi akan kembali masuk ke dalam sejarah Tuhan di kemudian hari, dikemas dalam sebuah idea monoteistik. Kisah dimulai dengan penciptaan dewa-dewa itu sendiri, sebuah tema yang sebagaimana akan kita saksikan nanti menjadi begitu penting dalam mistisisme Yahudi dan Muslim. Pada mulanya, seperti dituturkan dalam Enuma Elish, dewa-dewa muncul berpasangan dari sebuah substansi berair yang tidak berbentuk sebuah substansi yang dengan sendirinya suci. Dalam mitos Babilonia, seperti yang kemudian tercantum dalam Alkitab, tak ada penciptaan yang bermula dari ketiadaan. Itu sebuah gagasan yang asing bagi dunia kuno. Sebelum dewa-dewa mahupun manusia ada, bahan mentah yang suci ini telah ada secara abadi. Ketika orang Babilonia mencoba membayangkan zat primordial suci ini, mereka berfikir ia pasti mirip dengan tanah berpaya di Mesopotamia, yang tak henti-hentinya terancam banjir yang akan menyapu habis karya-karya manusia yang lemah. Oleh kerana itu, dalam Enuma Elish, kekacauan bukan berupa api panas yang mendidihkan, melainkan sebuah keadaan di mana segala sesuatu menjadi tanpa batas, definisi, dan identitas. Tatkala yang manis dan pahit menyatu, tak ada buluh yang terjalin, tak ada ketergesaan yang mengeruhkan air, dewa-dewa tak bernama, bermasa tak berwatak dan tak depan. Kemudian, 3 dewa muncul dari pusat tanah berpaya. Apsu diidentifikasikan sebagai air sungai yang manis, isterinya, Tiamat, laut yang asin, dan Mungu, rahim kekacauan. Namun, ketiga dewa ini bisa dikatakan merupakan model awal dan inferior yang memerlukan perbaikan. Nama Apsu dan Tiamat dapat diterjemahkan sebagai jurang, kehampaan, atau teluk tak berdasar. Mereka sama-sama memiliki potensi tak berbentuk dari ketiadaan bentuk yang azali dan belum mencapai suatu identitas yang jelas. Selanjutnya, serangkaian dewa-dewa lain muncul dari mereka dalam proses yang disebut sebagai emanasi, yang akan menjadi sangat penting dalam sejarah Tuhan kita sendiri. Dewa-dewa baru dilahirkan dari dewa-dewa yang lain secara berpasangan, masing-masingnya mendapatkan definisi yang lebih besar dari yang sebelumnya seiring langkah maju evolusi keilahian. Pertama-tama datang Lahmu dan Lahaman. Nama-nama mereka berarti endapan lumpur, air dan tanah masih bercampur menjadi satu. Kemudian, muncul Anshar dan Kishar yang secara berurutan diidentifikasi dengan horizon langit dan laut. Setelah itu, Anu langit dan Ia bumi tiba dan menyempurnakan proses itu. Alam suci mempunyai langit, sungai-sungai, dan bumi yang berbeza dan terpisah satu sama lain. Namun, penciptaan baru saja dimulai. Kekuatan jahat dan pemecah belah hanya bisa dikalahkan melalui perjuangan sengit dan tanpa henti. Dewa-dewa yang lebih muda dan dinamis bangkit melawan tetua mereka, tetapi meskipun ia mampu mengalahkan Apsu dan Mungu, dia tak berdaya menghadapi Tiamat, yang menghasilkan serombongan monster beraneka ragam bentuk untuk berperang atas namanya. Untungnya ia punya anak kandung yang luar biasa, iaitu Marduk, Dewa Matahari, spesimen keturunan dewa yang paling sempurna. Dalam sebuah pertemuan Majlis Agung para Dewa, Marduk berjanji memerangi Tiamat dengan syarat bahawa dialah yang nanti menjadi penguasa mereka. Akan tetapi, dia baru berhasil membunuh Tiamat dengan bersusah payah dan setelah melewati pertarungan yang lama dan berbahaya. Dalam mitos ini, kreativitas adalah sebuah pertarungan, diraih dengan susah payah setelah menempuh berbagai macam rintangan. Bagaimanapun, pada akhirnya, Marduk berhasil mengangkangi mayat Tiamat yang raksasa dan memutuskan untuk menciptakan sebuah dunia baru. Dia membelah tubuh Tiamat menjadi dua untuk membentuk lengkungan langit dan bumi manusia.
Kemudian dia merancang undang-undang yang akan menjaga agar segala sesuatu tetap berada pada posisinya yang telah ditentukan. Ketertiban mesti dicapai, tetapi kemenangan belum lagi sempurna. Kemenangan itu mesti dimantapkan kembali melalui liturgi khusus, tahun demi tahun. Kemudian, para dewa berkumpul di Babilonia, pusat bumi baru, dan mendirikan sebuah kuil tempat ritus-ritus langit diselenggarakan. Hasilnya adalah zigurat besar untuk menghormati Marduk, kuil bumi, simbol ketakterbatasan langit. Tatkala kuil itu telah selesai, Marduk menempati singgasananya di puncak kuil dan dewa-dewa menggemakan suara, "Inilah Babilonia, kota kesayangan para dewa, tanah airmu yang tercinta." Kemudian, mereka melakukan liturgi, dari sumber di mana semesta memperoleh strukturnya. Dunia gaib menjadi nyata dan dewa-dewa mengambil tempat mereka di dalam semesta. Hukum dan ritual ini mengikat setiap orang, bahkan para dewa mesti mentaatinya demi menjamin keberlangsungan ciptaan. Mitos mengekspresikan makna batin peradaban, sebagaimana orang Babilonia melihatnya. Mereka mengetahui betul bahawa nenek moyang mereka sendiri yang membangun zigurat, tetapi kisah Enuma Elish menyuarakan kepercayaan mereka bahawa usaha kreatif mereka hanya mungkin bertahan jika memiliki keterkaitan dengan kekuatan ilahi. Liturgi yang mereka rayakan di Tahun Baru telah diciptakan sebelum manusia ada. Liturgi itu tersurat dalam hakikat segala sesuatu, yang bahkan dewa-dewa tunduk kepadanya. Mitos itu juga mengekspresikan keyakinan mereka bahawa Babilonia adalah tempat suci, pusat dunia, dan tanah air dewata, sebuah pernyataan yang penting dalam hampir semua sistem keagamaan kuno. Ide tentang kota suci, tempat manusia merasakan kedekatan dengan kekuatan sakral, sumber segala wujud dan kesaktian, menjadi penting dalam ketiga agama monoteistik. Akhirnya, hampir seperti sebuah kebetulan saja, Marduk menciptakan manusia. Marduk mengalahkan Kingu, teman dungu Tiamat yang diciptakannya setelah kekalahan Apsu, menebasnya, dan membentuk manusia pertama dengan cara mencampur darah dewa dengan abu. Para dewa menyaksikan dengan perasaan kaget dan takjub. Ada yang sedikit lucu dalam kisah mistikal tentang asal-usul manusia ini. Meski merupakan puncak penciptaan, manusia digambarkan berasal dari salah satu dewa yang paling bodoh dan tidak sakti. Akan tetapi, kisah itu mengandung satu hal penting lain. Manusia pertama diciptakan dari substansi seorang dewa, karenanya dia memiliki hakikat ilahiah, sekalipun terbatas. Tak ada jurang pemisah antara manusia dan dewa-dewa. Dunia alamiah, manusia, dan para dewa semuanya memiliki hakikat yang sama dan diturunkan dari substansi suci yang sama pula. Pandangan pagan bersifat holistik. Dewa-dewa tidaklah terasing dari umat manusia dalam kawasan ontologis yang terpisah. Ketuhanan secara esensial tidak berbeza dari kemanusiaan. Oleh kerana itu, tidak diperlukan sebuah wahyu khusus dari para dewa atau undang-undang ilahi untuk diturunkan ke bumi. Dewa-dewa dan manusia berbagi penderitaan yang sama. Satu-satunya perbezaan di antara mereka adalah bahawa dewa-dewa itu lebih kuat dan abadi. Visi holistik ini tidak terbatas di Timur Tengah, tetapi lazim di seluruh dunia kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Pindar mengungkapkan versi Yunani tentang keyakinan ini dalam odenya mengenai pertandingan Olimpiade. Satu pertarungan, satu antara manusia dan dewa-dewa. Dari satu ibu kita berdua menarik napas. Tetapi perbezaan kekuatan dalam segalanya memisahkan kita. Kerana tanpa yang lain kita tiada, kecuali langit yang perkasa. Tetap tidak berubah untuk selamanya. Namun dalam keagungan pikiran atau jasad, kita bisa menjadi seperti yang abadi. Bukannya memandang para atlet sebagaimana adanya, yang masing-masing berpacu mencapai prestasi pribadi terbaiknya, Pindar menempatkan mereka berhadap-hadapan dengan dewa-dewa, yang menjadi pola bagi semua cita-cita manusia. Manusia meniru dewa-dewa bukan sebagai wujud yang tak berdaya,
melainkan untuk memenuhi potensi mereka yang secara esensial berwatak ilahiyah. Mitos Marduk dan Tiamat tampaknya telah mempengaruhi orang Kanaan yang memiliki kisah yang amat mirip tentang Baal-Habad, dewa badai dan kesuburan, yang sering disebut dalam Alkitab dengan cara yang jauh dari memuji. Kisah pertarungan Baal dengan Yemnahal, dewa laut dan sungai, diceritakan dalam lembaran yang ditulis sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Baal dan Yem keduanya tinggal bersama El, dewa tertinggi Kanaan. Pada majlis El, Yem menuntut agar Baal diserahkan kepadanya. Dengan menggunakan dua senjata magis, Baal malah mengalahkan Yem dan nyaris membunuhnya andai kata Asherah, iaitu isteri El dan ibu para dewa, tidak memohon dengan mengatakan bahawa membunuh lawan yang sudah tidak berdaya adalah tidak terhormat. Baal merasa malu dan melepaskan Yem, yang mewakili keganasan laut dan sungai yang tak henti-hentinya mengancam akan membanjiri bumi. Sedangkan Baal, dewa badai, membuat bumi menjadi subur. Versi lain dari mitos itu menyebutkan bahawa Baal membunuh Lotan, naga berkepala 7, yang dalam bahasa Ibrani disebut Leviathan. Dalam hampir semua kebudayaan, naga menyimbolkan sesuatu yang laten, tak berbentuk dan tak kentara. Dengan demikian, Baal telah menghentikan kemungkinan untuk kembali ke dalam ketiadaan bentuk primal lewat tindakan yang betul-betul kreatif dan dianugerahi sebuah istana indah yang didirikan oleh para dewa untuk menghormatinya. Oleh kerana itu, dalam setiap agama kuno, kreativitas dipandang suci. Kita masih menggunakan bahasa agama untuk berbicara tentang inspirasi kreatif yang memperbarui realitas dan menyegarkan pemaknaan tentang dunia. Akan tetapi, Baal kemudian mengalami kemunduran, dia mati dan harus turun ke alam maut, dewa kematian dan sterilitas. Tatkala mendengar tentang nasib anaknya, dewa tertinggi El turun dari singgasananya, membalut Baal dan merajah pipinya, namun tetap tidak bisa menebus putranya. Adalah anak, kekasih dan saudara perempuan Baal, yang meninggalkan alam suci dan pergi mencari belahan jiwanya, merindukannya bagaikan induk sapi atau induk domba mencari anaknya. Ketika dia menemukan mayat Baal, dia menyelenggarakan upacara pemakaman untuk mengagungkannya, menangkap maut, menebasnya dengan pedang, membelah, membakar, dan menginjak-injaknya seperti jagung sebelum kemudian menyemaikannya ke tanah. Kisah yang mirip juga diceritakan tentang Dewi Agung lainnya Inanna, Ishtar, dan Isis, yang mencari mayat dewa dan membawa kehidupan baru ke atas bumi. Akan tetapi, kemenangan anak harus diperbarui dari tahun ke tahun melalui upacara ritual. Belakangan kita tak tahu entah dengan cara bagaimana, sebab pengetahuan kita tidak lengkap Baal hidup lagi dan kembali ke pangkuan anak. Pemujaan akan keutuhan dan harmoni, yang disimbolisasikan oleh kesatuan seks, dirayakan melalui seks ritual di kalangan masyarakat Kanaan kuno. Dengan meniru para dewa melalui cara ini, umat manusia ikut berjuang melawan sterilitas dan memastikan kreativitas serta kesuburan dunia. Kematian seorang dewa, pencarian sang dewi, dan keberhasilan untuk kembali ke alam suci merupakan tema-tema keagamaan yang konstan dalam banyak budaya dan akan muncul kembali dalam agama-agama dengan satu Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama ini di dalam Alkitab dinisbahkan kepada Abraham, Nabi Ibrahim, yang meninggalkan Ur dan akhirnya menetap di Kanaan pada suatu masa antara abad ke-20 dan ke-19 sebelum Masehi. Kita tak memiliki riwayat kontemporer tentang Abraham, tetapi para peneliti menduga bahawa Abraham mungkin sekali merupakan salah seorang pemimpin kafilah pengembara yang membawa rakyatnya dari Mesopotamia menuju Laut Tengah pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Para pengembara ini sebagian dari mereka disebut Abiru, Apiru, dan Habiru dalam sumber-sumber Mesopotamia dan Mesir, berbicara dalam bahasa Semitik Barat, yang mana bahasa Ibrani adalah salah satunya.
Mereka bukanlah kaum nomad padang pasir yang regular sebagaimana orang Badui yang berimigrasi bersama ternak-ternak mereka sesuai dengan pergantian musim. Mereka lebih sulit diklasifikasikan dan sering terlibat konflik dengan otoritas-otoritas konservatif. Status kultural mereka biasanya lebih tinggi dibanding penduduk padang pasir itu. Sebagian bekerja sebagai tentara bayaran, pegawai pemerintah, ada yang menjadi pedagang, pelayan atau tukang besi. Sebagian di antara mereka menjadi kaya raya dan kemudian berupaya mempunyai tanah dan bermukim menetap. Kisah-kisah tentang Abraham di dalam kitab Kejadian menceritakan bahawa dia bekerja pada Raja Sodom sebagai prajurit bayaran dan bahawa dia sering berkonflik dengan otoritas Kanaan dan daerah sekitarnya. Pada akhirnya, ketika isterinya Sarah meninggal, Abraham membeli tanah di Hebron, yang sekarang terletak di tepi barat. Kisah dalam kitab Kejadian tentang Abraham dan anak keturunannya mengindikasikan adanya 3 gelombang kedatangan orang Ibrani di Kanaan, kawasan Israel pada era moden. Salah satunya terkait dengan Abraham dan Hebron, terjadi sekitar 1850 sebelum Masehi. Gelombang kedua berkaitan dengan cucu Abraham, Yakub, yang diganti namanya menjadi Israel. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dia menetap di Sichem, yang sekarang menjadi kota Arab Nablus di tepi barat. Alkitab menceritakan kepada kita bahawa putera Yakub, yang menjadi leluhur 12 suku keturunan Israel, beremigrasi ke Mesir selama musim paceklik yang hebat di Kanaan. Gelombang ketiga pemukiman Ibrani terjadi sekitar 1200 sebelum Masehi ketika suku-suku yang mengaku keturunan Abraham tiba di Kanaan dari Mesir. Mereka mengatakan bahawa mereka telah dijadikan budak oleh orang Mesir, tetapi dimerdekakan oleh suatu ilah bernama Yahweh, yang juga merupakan Tuhan pemimpin mereka, Musa. Setelah mendesak masuk ke Kanaan, mereka beraliansi dengan orang Ibrani yang ada di sana dan kemudian disebut sebagai orang Israel. Alkitab membuat jelas bahawa orang-orang yang kita kenal sebagai bangsa Israel kuno merupakan konfederasi berbagai kelompok etnis yang secara mendasar disatukan oleh kesetiaan mereka kepada Yahweh, Tuhan Musa. Akan tetapi, kisah biblikal itu ditulis beberapa abad setelahnya, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, meskipun jelas disandarkan pada sumber-sumber narasi yang lebih awal. Dalam abad ke-9, beberapa sarjana biblikal Jerman mengembangkan metode kritis yang menghuraikan 4 sumber berbeza dalam 5 kitab pertama Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah naskah akhir yang kita kenal sebagai 5 kitab Musa, iaitu Pentateuch, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Bentuk kritisisme semacam ini telah mendapat banyak perlakuan keras, namun tak ada seorang pun yang mampu menciptakan teori yang lebih memuaskan untuk menjelaskan mengapa terdapat kisah yang cukup berbeza tentang peristiwa-peristiwa biblikal penting, seperti penciptaan dan air bah, dan mengapa kadang-kala Alkitab mengandung pertentangan dalam dirinya sendiri. 2 penulis biblikal paling awal, yang karyanya dapat ditemukan dalam kitab Kejadian dan Keluaran, kemungkinan menulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, walaupun ada yang menyebut kemungkinan penulisan di masa yang lebih awal. Salah satunya dikenal sebagai J, kerana dia menyebut nama Tuhannya dengan Yahweh, yang lainnya disebut I, kerana dia lebih suka menggunakan nama ketuhanan yang lebih formal, Elohim. Pada abad ke-8, orang Israel telah membagi Kanaan menjadi wilayah dalam 2 kerajaan terpisah. J menulis di kerajaan Yehuda di sebelah selatan, sementara I berasal dari kerajaan Israel di sebelah utara. Kita akan mendiskusikan 2 sumber lain 5 kitab Musa, tradisi Deuteronomis dan para imam, tentang sejarah Israel kuno pada bab 2. Kita akan melihat bahawa dalam banyak hal, baik J dan I mempunyai perspektif keagamaan yang mirip dengan tetangga mereka di Timur Tengah,
tetapi kisah-kisah mereka memang memperlihatkan bahawa pada abad ke-8 sebelum Masehi, orang Israel mulai mengembangkan visi mereka sendiri yang khas. Misalnya, memulai sejarah Tuhannya dengan kisah tentang penciptaan dunia, yang jika dibandingkan dengan Enuma Elish, sangat tidak antusias. Ketika Tuhan, Yahweh Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini benar-benar merupakan titik berangkat yang baru. Alih-alih berkonsentrasi kepada penciptaan dunia dan pada periodi prasejarah sebagaimana kaum pagan sezamannya di Mesopotamia dan Kanaan, lebih tertarik pada periodi historis yang biasa. Tak terdapat ketertarikan yang sungguh-sungguh tentang penciptaan di Israel hingga abad ke-6 sebelum Masehi, ketika pengarang yang kita sebut P. menuliskan kisahnya yang hebat dalam apa yang sekarang merupakan bab pertama kitab Kejadian. Tidak secara mutlak yakin bahawa Yahweh adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Namun, yang paling mencolok adalah persepsi tentang perbezaan nyata antara manusia dan Tuhan. Bukannya tersusun dari zat suci yang sama dengan Tuhannya, manusia, bagai sebuah permainan kata, adalah bagian dari tanah. Tidak seperti tetangga pagannya, tidak mengesampingkan sejarah duniawi sebagai sejarah yang profan, lemah, dan tak substansial dibandingkan dengan sejarah dewa-dewa yang suci dan primordial. Dia bergegas melewati peristiwa-peristiwa prasejarah hingga tiba di penghujung periodi mistis, yang mencakup kisah-kisah seperti Ebah dan Menara Babel, kemudian tiba di permulaan sejarah Israel. Ini secara mendadak diawali pada bab 12 tatkala manusia Abram, yang kemudian diberi nama baru Abraham, bapa sejumlah besar bangsa, diperintahkan oleh Yahweh meninggalkan keluarganya di Haran, yang kini menjadi wilayah timur Turki, dan bermigrasi ke Kanaan dekat Laut Tengah. Kita diberitahu bahawa ayahnya, Terah, seorang pagan, sudah lebih dahulu bermigrasi ke arah barat dari Ur bersama keluarganya. Kini, Yahweh mengatakan kepada Abraham bahawa dia memiliki takdir istimewa, dia akan menjadi bapa sebuah bangsa besar yang suatu hari akan berjumlah lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, dan suatu ketika anak keturunannya akan menguasai tanah Kanaan sebagai milik mereka. Kisah tentang panggilan bagi Abraham ini menetapkan nada awal bagi sejarah Tuhan ini di masa depan. Di Timur Tengah kuno, mana yang suci dialami dalam ritual dan mitos. Marduk, Baal, dan anak tidak diharapkan terlibat dalam kehidupan awam yang profan dari para penyembahnya. Tindakan-tindakan mereka telah berlangsung dalam waktu yang sakral. Akan tetapi, kekuasaan Tuhan Israel bekerja secara langsung dalam peristiwa-peristiwa di dunia nyata. Dia dialami sebagai sesuatu yang ada di sini dan pada saat ini. Wahyu pertamanya berisikan sebuah titah, Abraham harus meninggalkan negerinya dan pergi ke Kanaan. Akan tetapi, siapakah Yahweh? Apakah Abraham menyembah Tuhan yang sama dengan Musa atau apakah dia mengenalnya dengan nama yang berbeza? Ini adalah persoalan penting bagi kita pada masa sekarang, tetapi Alkitab, anehnya, tampak kabur dalam hal ini dan memberikan jawaban yang bertentangan. Menyatakan bahawa manusia telah menyembah Yahweh sejak masa cucu Adam, tetapi pada abad ke-6, sepertinya menyiratkan bahawa orang Israel tidak pernah mendengar tentang Yahweh hingga dia menampakkan diri kepada Musa di semak menyala. Membuat Yahweh menjelaskan bahawa sebenarnya dia adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Abraham, seakan-akan ini merupakan pernyataan yang agak kontroversial. Dia mengatakan kepada Musa bahawa Abraham memanggilnya El Shaddai dan tidak mengetahui nama suci Yahweh.
Kesenjangan itu tampaknya tidak terlalu merisaukan para penulis atau editor biblikal. J selamanya menyebut Tuhannya Yahweh. Pada masa dia menuliskan itu, Yahweh memang adalah Tuhan Israel dan itulah kenyataannya. Agama Israel bersifat pragmatis dan hanya sedikit memedulikan perincian spekulatif semacam ini yang biasanya menarik perhatian kita sekarang. Namun demikian, kita tidak bisa berasumsi bahawa Abraham dan Musa beriman kepada Tuhan mereka dengan cara sebagaimana kita saat ini. Kisah-kisah biblikal dan sejarah Israel begitu popular sehingga kita cenderung memproyeksikan pengetahuan kita tentang agama Yahudi yang kemudian kepada tokoh-tokoh sejarah awal yang terkemuka ini. Oleh kerana itu, sering kita asumsikan bahawa ketiga patriark Israel, Abraham, putranya Ishak, dan cucunya Yakub adalah monoteis, bahawa mereka beriman kepada hanya satu Tuhan. Keadaannya barangkali tidak demikian. Bahkan, mungkin lebih akurat untuk menyebut orang-orang Ibrani awal ini adalah kaum pagan yang banyak memiliki kesamaan kepercayaan keagamaan dengan tetangga mereka di Kanaan. Mereka mungkin sekali juga meyakini eksistensi sesembahan, seperti Marduk, Baal, dan Anat. Mungkin pula tidak semua mereka menyembah ilah yang sama. Barangkali Tuhan Abraham adalah takut atau saudara sesuku, Tuhan Ishak adalah yang perkasa, dan Tuhan Yakub adalah tiga Tuhan yang berbeza. Kita bisa melangkah lebih jauh. Adalah sangat mungkin bahawa Tuhan Abraham adalah El, Tuhan tertinggi Kanaan. Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai El Shaddai, El Pegunungan, salah satu gelar tradisional El. Di tempat lain, dia disebut El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi, atau El dari Betel. Nama Tuhan tertinggi Kanaan terekam dalam nama-nama berbahasa Ibrani, seperti Israel atau Ishmael. Mereka mengalaminya melalui cara-cara yang tidak lazim bagi kaum pagan Timur Tengah. Akan kita saksikan bahawa beberapa abad kemudian orang Israel menemukan mana, atau kesucian Yahweh sebagai pengalaman yang menggentarkan. Di Gunung Sinai, misalnya, dia menampakkan diri kepada Musa di tengah letusan gunung api yang menginspirasikan kekaguman. Sebagai perbandingan, El bagi Abraham adalah Tuhan yang sangat lembut. Dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai seorang teman dan kadang dengan rupa manusia. Jenis penampakan ini disebut sebagai epifani, cukup lazim di dunia pagan kuno. Meskipun biasanya dewa-dewa tidak diharapkan campur tangan langsung terhadap kehidupan terbatas umat manusia, beberapa individu istimewa di era mitikal telah bertemu muka dengan dewa-dewa mereka. Iliad syarat dengan epifani semacam itu. Para dewa dan dewi menampakkan diri kepada orang-orang Yunani dan Trojan melalui mimpi, ketika batas antara alam manusia dan alam suci diyakini sedang didekatkan. Pada bagian paling akhir dari Iliad, Priam dibimbing menuju kapal-kapal Yunani oleh seorang pemuda tampan yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Hermes. Ketika orang Yunani melihat kembali ke zaman keemasan pahlawan-pahlawan mereka, mereka merasa begitu dekat dengan para dewa yang pada dasarnya berwatak sama dengan manusia. Kisah-kisah penampakan Tuhan ini mengungkapkan visi holistik pagan, ketika yang suci tidak berbeza secara esensial dengan semesta mahupun manusia, ia dapat dialami tanpa susah payah. Dunia penuh dengan dewa, yang dapat dirasakan secara tak terduga kapan saja, di semua penjuru atau dalam diri orang tak dikenal yang sedang berpapasan. Tampaknya orang awam percaya bahawa pertemuan ilahi seperti itu mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Ini bisa menjelaskan cerita aneh dalam kisah para nabi ketika, di akhir abad pertama Masehi, Rasul Paulus dan muridnya, Barnabas, keliru dikira Zeus dan Hermes oleh orang-orang Listra, kawasan yang kini adalah Turki. Dalam cara yang hampir sama, ketika orang Israel menengok ke masa lalu kejayaan mereka, mereka melihat Abraham, Ishak, dan Yakub hidup secara akrab dengan Tuhan mereka. El memberi mereka saran yang bersahabat, seperti halnya seorang syaikh atau kepala kafilah.
Dia mengarahkan pengembaraan mereka, memberi tahu siapa yang baik untuk dinikahi, dan berbicara kepada mereka di dalam mimpi. Terkadang mereka seakan-akan melihat dia dalam rupa manusia, sebuah gagasan yang nantinya menjadi pangkal masalah bagi orang Israel. Dalam Kejadian 18, J mengatakan kepada kita bahawa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Abraham menengadahkan pandangan dan melihat 3 orang tak dikenal mendekati tendanya di siang hari yang terik. Dengan sopan santun lazim Timur Tengah, dia mempersilakan ketiga orang itu duduk dan beristirahat, sementara dia bersegera menyiapkan makanan buat mereka. Di tengah-tengah percakapan, terungkaplah, dengan sangat alami, bahawa satu di antara 3 orang tersebut tak lain adalah Tuhannya, yang oleh J disebut Yahweh. Sedangkan 2 lelaki lain ternyata adalah malaikat. Tak seorang pun yang tampak terkejut oleh pengungkapan ini. Ketika J menulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, tak ada orang Israel yang berharap untuk melihat Tuhan dengan cara seperti ini. Kebanyakan akan menanggapinya sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang sezaman dengan J, merasa kisah-kisah lama tentang keintiman para patriark dengan Tuhan agak tidak biasa. Ketika menceritakan kisah pertemuan Abraham atau Yakub dengan Tuhan, dia lebih suka merentangkan jarak dalam kejadian itu dan mengurangi unsur antropomorfis dalam legenda tua itu. Dengan demikian, dia berkata bahawa Tuhan berbicara kepada Abraham melalui malaikat. Namun, J tidak menyukai cara yang bertele-tele ini dan mempertahankan cita rasa kuno tentang epifani primitif ini dalam kisah-kisahnya. Yakub juga mengalami sejumlah epifani. Pada suatu kesempatan, dia memutuskan kembali ke Haran untuk mencari isteri dari kalangan kerabatnya di sana. Belum lama berjalan, dia tertidur di Luz dekat Bukit Yordan dengan berbantalkan sebuah batu. Malam itu dia bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan langit dan bumi, malaikat naik turun antara alam Tuhan dan alam manusia. Ini mengingatkan kita kembali tentang ziguratnya Marduk di puncaknya, karena mengawang di antara langit dan bumi, manusia dapat bertemu dengan dewa-dewa. Pada puncak tangga dalam mimpinya, Yakub bertemu yang memberkatinya dan memberinya janji sebagaimana yang diberikannya kepada Abraham. Keturunan Yakub akan berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar dan akan menguasai tanah Kanaan. Dia juga membuat janji yang memberi kesan mendalam pada Yakub, seperti akan kita saksikan nanti. Agama pagan sering bersifat teritorial. Suatu Tuhan hanya memiliki yurisdiksi atas suatu kawasan tertentu dan adalah bijaksana untuk menyembah Tuhan-Tuhan setempat ketika bepergian ke wilayah lain. Namun, menjanjikan Yakub bahawa dia akan melindunginya ketika dia meninggalkan Kanaan dan mengembara di negeri asing. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau ke mana pun engkau pergi. Cerita Epifani awal ini memperlihatkan bahawa Tuhan tertinggi Kanaan mulai mendapatkan implikasi yang lebih universal. Ketika terbangun, Yakub menyadari bahawa tanpa sadar dia telah bermalam di sebuah tempat suci di mana manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan mereka. Sungguh, Yahweh berada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Begitu dia berkata menurut J. Dia diliputi rasa kagum yang sering mengilhami orang pagan ketika mereka bertemu dengan kekuatan sakral. Betapa menakjubkan tempat ini. Ini tak lain adalah rumah Tuhan, iaitu Beth-El. Inilah pintu gerbang surga. Secara instinktif, dia telah mengekspresikan dirinya dalam bahasa agama pada zaman dan kebudayaannya. Babilonia sendiri, sebagai tempat kediaman para dewa, disebut gerbang dewa-dewa, Babili. Yakub memutuskan untuk menahbiskan tanah suci ini dalam suatu cara pagan tradisional negeri itu. Dia mengambil batu yang tadi dipakainya sebagai alas kepala, mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Sejak saat itu, tempat tersebut tidak lagi disebut Luz, tetapi Bethel, rumah El. Tugu batu merupakan kelaziman dalam kultus kesuburan orang Kanaan,
yang seperti akan kita saksikan, banyak ditemukan di Betel hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Meskipun orang Israel generasi berikutnya dengan keras mengutuk jenis agama seperti ini, tempat suci pagan di Betel dalam legenda kuno terus dikaitkan dengan Yakub dan Tuhannya. Sebelum meninggalkan Betel, Yakub telah memutuskan untuk menjadikan Tuhan yang pernah dijumpainya di sana sebagai Elohim. Ini adalah istilah teknis yang merujuk kepada segala sesuatu yang dapat diartikan sebagai Tuhan bagi manusia. Yakub telah memutuskan bahawa jika El atau Yahweh, sebagaimana J menyebutnya, benar-benar dapat melindunginya di Haran, maka dia berarti benar-benar perkasa. Yakub mengadakan semacam tawar-menawar sebagai balas jasa atas perlindungan khusus dari El. Yakub akan menjadikannya Elohim bagi dirinya, satu-satunya Tuhan yang dipercayainya. Kepercayaan Israel kepada Tuhan benar-benar bersifat pragmatis. Baik Abraham maupun Yakub menaruh iman mereka kepada El kerana dia berguna bagi keduanya. Mereka tidak perlu membuktikan bahawa dia ada. El bukanlah sebuah abstraksi filosofis. Di dunia kuno, mana adalah fakta kehidupan yang terbukti dengan sendirinya, dan suatu dewa menampakkan kelayakannya apabila mampu menyampaikan bukti ini secara efektif. Pragmatisme ini selalu menjadi satu faktor dalam sejarah Tuhan. Orang-orang akan terus mengadopsi sebuah konsepsi tertentu tentang Tuhan, kerana konsep itu berguna bagi mereka, bukan kerana ilmiah atau filosofis. Beberapa tahun kemudian, Yakub kembali dari Haran bersama isteri dan keluarganya. Ketika memasuki kembali wilayah Kanaan, dia mengalami lagi sebuah epifani yang aneh. Di sungai Yabok di tepi barat, dia bertemu orang asing yang bergulat dengannya sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, seperti kebanyakan wujud spiritual, lawannya berkata bahawa dia harus pergi. Namun, Yakub terus memeganginya. Dia tak akan melepaskan orang itu sampai dia bersedia menyebutkan namanya. Di dunia kuno, mengetahui nama seseorang akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan orang itu, dan tampaknya orang asing itu enggan memberikan sepenggal informasi ini. Lama-kelamaan, Yakub menjadi sadar bahawa lawannya tak lain adalah El sendiri. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu dengan pil wajah El, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Semangat epifani ini lebih dekat kepada Iliad dibanding kepada monotisme Yahudi yang baru, ketika kedekatan hubungan dengan Tuhan dianggap gagasan yang menghujat. Walaupun kisah-kisah kuno ini menceritakan pertemuan para patriark dengan Tuhan dalam cara yang mirip sekali dengan kaum pagan yang sezaman dengan mereka, kisah-kisah itu sebenarnya memperkenalkan sebuah kategori baru pengalaman keagamaan. Di sepanjang Alkitab, Abraham disebut sebagai seorang yang beriman. Pada masa sekarang, kita cenderung mendefinisikan iman sebagai penegasan akal terhadap suatu kredo, tetapi, seperti yang telah kita saksikan, para penulis Alkitab tidak memandang iman kepada Tuhan sebagai keyakinan yang abstrak atau metafisikal. Ketika mereka memuji iman Abraham, mereka tidak bermaksud memuji ortodoksinya, penerimaan sebuah pandangan teologis yang benar tentang Tuhan, tetapi kepercayaannya, dalam cara yang agak mirip dengan cara kita menyatakan bahawa kita menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sebuah cita-cita. Di dalam Alkitab, Abraham adalah seorang yang beriman kerana dia percaya bahawa Tuhan akan menepati janji-janjinya, sekalipun janji-janji itu tampak tak masuk akal. Bagaimana mungkin Abraham dapat menjadi bapa sebuah bangsa yang besar jika isterinya, Sarah, mandul? Bahkan, membayangkan bahawa dia dapat mengandung seorang anak sungguh janggal, Sarah telah melewati masa menopause, sehingga ketika mereka mendengar janji ini, Sarah maupun Abraham tertawa. Ketika di luar dugaan, anak laki-laki mereka akhirnya lahir. Mereka menamainya Ishak, sebuah nama yang bisa diartikan tertawa.
Akan tetapi, dagelan itu berubah serius ketika Tuhan menetapkan tugas yang berat. Abraham harus mengorbankan anak lelaki tunggalnya kepada Tuhan. Pengorbanan manusia merupakan hal lazim di dunia pagan. Kejam, namun logis dan rasional. Anak pertama sering diyakini sebagai keturunan dewa yang telah menghamili si ibu melalui tindakan droid desenyo. Dalam memperanakkan, energi dewa menjadi menipis, maka untuk mengisinya kembali dan mempertahankan sirkulasi seluruh mana yang ada, anak pertama itu harus dikembalikan kepada orang tua dewatanya. Kasus Ishak sebenarnya berbeza. Ishak adalah hadiah dari Tuhan, bukan anak alamiahnya. Tak ada alasan untuk berkorban, tak ada kebutuhan untuk memulihkan kembali energi Tuhan. Bahkan, pengorbanan itu akan melenyapkan arti seluruh kehidupan Abraham, berdasarkan janji bahawa dia akan menjadi bapa bagi sebuah bangsa yang besar. Tuhan ini telah mulai dikonsepsikan secara berbeza dengan sebagian besar ilah di dunia kuno. Dia tidak terlibat dalam nestapa manusia, dia tidak membutuhkan masukan energi dari manusia. Dia berada dalam lingkup yang berbeza dan dapat menetapkan tuntutan apa saja yang diinginkan. Abraham memutuskan untuk mempercayai Tuhannya. Dia dan putranya, Ishak, melakukan perjalanan selama 3 hari ke Gunung Moria, yang kemudian menjadi tempat berdirinya kuil di Yerusalem. Ishak, yang belum tahu apa-apa tentang titah ilahi, bahkan harus memikul kayu bakaran untuk pengorbanan dirinya sendiri. Baru pada saat-saat terakhir, ketika Abraham benar-benar telah siap dengan sebilah pisau di tangannya, Tuhan menjadi iba dan mengatakan kepada Abraham bahawa hal itu hanya sebuah ujian. Abraham telah membuktikan dirinya layak menjadi bapa sebuah bangsa besar, yang jumlahnya akan sebanyak taburan bintang di langit atau hamparan pasir di pantai. Namun, bagi telinga orang-orang moden, ini merupakan kisah yang mengerikan. Kisah ini melukiskan Tuhan sebagai sadis yang kejam dan tidak berpendirian. Tidak mengherankan jika banyak orang zaman sekarang yang mendengar cerita ini di masa kecilnya menolak ilah yang demikian. Mitos pembebasan dari Mesir, ketika Tuhan membimbing Musa dan anak-anak Israel menuju kebebasan, sama ofensifnya terhadap sensibilitas moden. Kisah ini masyhur. Firaun berkeberatan untuk membiarkan orang Israel pergi, sehingga, untuk memaksanya, Tuhan mengirimkan 10 macam wabah mengerikan kepada bangsa Mesir. Sungai Nil berubah menjadi darah, daratan dipenuhi belalang dan katak, seluruh negeri diselimuti gelap gulita. Akhirnya, Tuhan menimpakan wabah yang paling mengerikan dari semuanya. Dia mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa setiap bayi laki-laki pertama seluruh orang Mesir, sembari membebaskan anak-anak budak Ibrani. Tidak mengherankan jika kemudian Firaun memutuskan untuk membiarkan orang Israel pergi, tetapi kemudian berubah pikiran dan mengejar mereka dengan bala tentaranya. Firaun menyusul mereka di Laut Merah, tetapi Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan cara membelah laut dan membiarkan mereka berjalan menyeberang di tempat yang kering. Ketika orang Mesir mengikuti jejak mereka, Tuhan menutup kembali belahan itu dan menenggelamkan Firaun berikut bala tentaranya. Ini adalah gambaran Tuhan yang brutal dan parsial, Tuhan perang yang dikenal dengan sebutan Yahweh Sabaoth, Dewa para tentara. Dia adalah pemihak yang pilih kasih, tak menyayangi yang lain kecuali yang disenanginya dan sederhananya merupakan ilah bagi suatu suku saja. Jika Yahweh tetap menjadi Tuhan yang seperti itu, maka semakin cepat dia tiada, semakin baik bagi setiap orang. Akhir mitos pembebasan, sebagaimana dituturkan dalam Alkitab, memang tidak dimaksudkan sebagai versi harfiah dari peristiwa itu. Akan tetapi, kisah itu mengandung pesan yang jelas bagi orang Timur Tengah kuno, yang terbiasa dengan dewa-dewa yang membelah laut menjadi dua. Namun, tidak seperti Marduk dan Baal, Yahweh dikisahkan membelah sebuah laut fisik di dunia profan dalam waktu historis. Ketika orang Israel mengisahkan kembali peristiwa pembebasan,
mereka tidak tertarik kepada keakuratan sejarah sebagaimana kita sekarang. Alih-alih, mereka ingin mengangkat arti penting peristiwa aslinya, apapun bentuknya. Beberapa sarjana moden menyatakan bahawa kisah pembebasan merupakan penafsiran mitikal atas keberhasilan pemberontakan kaum Tani terhadap pemerintahan Mesir dan sekutu-sekutunya di Kanaan. Ini peristiwa yang sangat jarang terjadi pada masa itu dan akan menciptakan kesan mendalam yang tak terhapuskan pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Ia juga merupakan pengalaman luar biasa pemberdayaan kaum tertindas menentang penguasa.